Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan kami ya. Hai. Tepuk dua. Gimana? Tepuk dua. Oke. Oke. Ya, semangat ya. Jadi di sini perkenalkan kami dari kelompok 5 calon guru profesional ya. Di sebelah saya ada Ibu Meli, ada Ibu Maria, ada Bapak Lutfi, dan saya sendiri adalah Bapak Faruk. Bapak Yus. Bapak Yus. Istiqomah dia sendiri katanya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai satu, strategi menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen. Kedua, tantangan dalam menyusun perencanaan pembelajaran dan asesmen. Dan yang ketiga, pihak-pihak apa saja yang terlibat dalam kegiatan. Yang pertama, materi pertama tentang strategi menyusun rancangan akan disampaikan oleh Ibu Meli. Kepada Ibu Meli, dipersilakan. Ya, baik teman-teman, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pertama, yaitu strategi menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Jadi kalau tadi teman-teman yang sebelumnya itu membedakan pembelajarannya dan asesmennya, kalau di sini kita langsung gabung ya dan menjadi 3 poin. Yaitu yang pertama, analisis diagnostik. Nah, analisis diagnostik ini ada 2, yaitu diagnostik kognitif dan diagnostik non kognitif. Nah, ini sama-sama kita udah tahu dan udah diberikan juga contohnya sama Ibu Rahmi kemarin bahwa analisa diagnostik ini kita lakukan di awal, jadi sebelum mulai pembelajaran. Nah, tujuannya untuk memetakan karakteristik peserta didik sesuai dengan kondisinya mereka, agar gaya belajarnya bisa kita tentukan, mereka mau visual, kinestetik, atau auditory. Terus yang kedua, membuat perencanaan pembelajaran yang relevan sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya. Jadi kalau perencanaan pembelajaran itu akan lebih cepat dipahami dan diingat oleh siswa jika yang kita perhatikan itu bagaimana budayanya mereka, bagaimana lingkungan mereka. Jadi kita sama-sama tahu ya, kalau kita belajar berbasis lingkungan itu pasti kita akan tetap langsung cepat paham, cepat ingat. Nah, itu yang kedua. Terus yang ketiga itu menyesuaikan media pembelajaran yang tersedia dan diminati peserta didik. Kayak kemarin yang dicontohkan sama Ibu Astuti waktu mata kuliah kemarin kan, jadi guru di sini bisa menanyakan dulu kepada siswanya, kira-kira kalian mau digunakan metode apa. Nah, baru itu guru memberikan beberapa metode lah, jadi siswanya yang milih. Nah, nanti setelah siswa itu pilih mana yang lebih bagus, baru digunakan metode itu. Jadi metode strategi ini kami rasa cukup bagus jika digunakan dalam media pembelajaran dan asesmen. Terima kasih, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih kepada Ibu Meli telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi kedua tentang tantangan dalam menyusun rancangan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Murni. Kepada Ibu Murni. Ya, terima kasih kepada Bapak moderator. Dari sini saya akan menyampaikan tantangan dalam menyusun rancangan perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Jadi sebelum saya menjelaskan tantangan dari menyusun rancangan perencanaan pembelajaran ini, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua di sini, apakah sebelum mengikuti PBG ini teman-teman semua mengalami tantangan? Nah, jadi setiap kita melakukan sesuatu hal, tentunya kita akan selalu mendapatkan tantangan dan hambatan. Jadi itulah kenapa kita harus selalu bisa beradaptasi dan menyelesaikan bagaimana tantangan itu bisa kita selesaikan dengan baik dan dengan baik, dan tentunya dapat memberikan solusi yang terbaik dari tantangan itu. Dan begitupun kita sebagai seorang guru yang menjadi pengajar sepanjang hayat, tentunya kita akan selalu mendapatkan tantangan dan hambatan saat kita melakukan pembelajaran di lapangan nantinya. Dan adapun tantangan-tantangan yang telah kami diskusikan itu terdapat beberapa tantangan. Yang pertama itu, guru harus inovatif dalam merancang pembelajaran dan asesmen. Guru yang
inovatif di sini kami ambil kiblatnya itu dari kurikulum Merdeka yang akan diterapkan pada pendidikan di seluruh satuan di Indonesia yang akan datang. Jadi tentunya kurikulum Merdeka itu kan membutuhkan pengajar yang inovatif, berkarakter, dan tentunya sangat bisa berbaur dengan yang namanya teknologi. Jadi di sini kita sebagai pengajar itu untuk menghidupkan suasana kelas agar suasana kelas itu tidak bosan dan siswa kita itu mengikuti pelajaran dengan sangat baik dan menyenangkan. Tentunya kita sebagai guru itu harus inovatif. Seperti yang kita lakukan kemarin itu pada mata kuliah filosofi pendidikan, di mana kita menyusun, di mana dosen kita memberikan pola pembelajaran yang berbeda. Yang sebelumnya itu kita hanya berdiskusi ceramah, namun di selanjutnya itu kita menyusun media-media pembelajaran di mana kita membuat mading apa namanya kemarin itu peta konsep. Jadi kita itu menyusun pembelajaran inovatif sehingga pembelajaran itu tidak boring dan tidak bosan, sehingga membuat para siswa atau peserta didik kita itu stres. Itulah yang kita harus tanamkan dan merupakan sebuah tantangan bagaimana kita menjadi pengajar yang inovatif di masa depan agar bisa menjadi guru yang profesional. Lalu yang berikutnya itu, guru harus memiliki kesadaran dalam diri untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi di dalam guru itu tantangannya itu bagaimana kita sebagai seorang pengajar yang harusnya bisa membawakan pembelajaran itu dengan baik sehingga pemahaman dari siswa itu sehingga pembelajaran yang kita bawakan itu bisa dipahami oleh siswa. Kita mengetahui bahwa di lapangan tentunya kita tidak akan mendapatkan siswa yang hanya satu saja pemahamannya. Jadi kita banyak akan menemukan siswa yang diferensiasi, yang berbeda-beda dari pola pemikirannya, sudut pandangnya, dan banyak sekali hal-hal yang kita temukan di lapangan yang berbeda. Itu menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai seorang guru, bagaimana kita menerapkan pola pembelajaran yang baik dan yang membuat suasana kelas itu selalu menyenangkan dan siswa itu bisa mengikuti pembelajaran yang baik. Lalu yang berikutnya itu mengembangkan kemampuan terhadap perubahan. Jadi sebelumnya kelompoknya Ica tadi menjelaskan bagaimana saat ini itu kurikulum itu setiap tahunnya hampir berubah. Jadi mulai dari KTSP, kurikulum K13, sekarang kurikulum Merdeka. Jadi itu kita sebagai seorang guru itu kita dituntut untuk selalu bisa menyesuaikan dengan perubahan. Jadi seperti yang dikatakan itu bahwa menjadi seorang guru berarti kita menjadi seorang pengajar yang belajar sepanjang hayat. Terjadi banyak sekali perubahan. Jadi kita berada di tengah masyarakat yang yang dinamis, yang selalu berubah setiap saat, setiap waktu dengan pola-polanya tersendiri. Jadi perubahan-perubahan inilah yang harus kita hadapi dan kita harus bisa menjadi guru yang bisa menghandle setiap perubahan-perubahan itu, baik dari metode pembelajaran, bisa menyesuaikan dengan kurikulum dan tuntutan-tuntutan di dalam satuan pendidikan itu sendiri. Lalu yang berikutnya itu, guru harus mengembangkan kapasitas diri dalam iptek. Jadi kita tahu bahwa saat ini pengembangan teknologi itu sangat pesat. Jadi siswa-siswa kita nantinya tentu memiliki pengetahuan dari sisi teknologi yang sangat-sangat masif. Jadi sebagai seorang guru kita harus bisa mengimbang ini. Bagaimana sebenarnya pola pembelajaran yang baik sehingga kita tidak ketinggalan dengan pengetahuan dari siswa kita sendiri. Oke? Baik, mohon maaf ada kendala sedikit ya. Penyampaian yang luar biasa dari Bu Muri mengenai tantangan yang dihadapi. Selanjutnya mengenai stakeholder yang terlibat, teman-teman bisa melihat PPT-nya di link yang sudah saya share di grup ya. Mengenai stakeholder yang segala yang terlibat terhadap perancangan pembelajaran dan asesmen akan disampaikan oleh Bapak Lutfi. Kepada Bapak Lutfi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Moderator dan teman-teman yang berbahagia. Kali ini kami akan menyampaikan tentang stakeholder atau orang-orang yang memiliki peran atau
keterlibatan di dalam melakukan penyusunan perencanaan dan perancangan pembelajaran serta asesmen di dalam sekolah ya. Jadi seperti apa yang sudah teman-teman paparkan di kelompok 3 dan 4 tadi sebenarnya tidak jauh berbeda karena kita memperhatikan dan melihat rata-rata yang memang banyak pihak yang terlibat di dalam sekolah tersebut. Nah, termasuk di dalam merancang dan membuat asesmen dan pembelajaran ini, termasuk pihak itu juga tidak bisa kita abaikan keterlibatannya ya. Di sini kami merangkumnya dalam beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama tentu ada pihak internal sekolah, yaitu pihak internal sekolah ini ada dari siswa dan guru, siswa dan guru itu ada guru dan kepala sekolah. Ya. Guru dan kepala sekolah memiliki keterlibatan yang sangat kuat di dalam merancang dan melakukan pembelajaran dan asesmen. Tentu sebagai guru kita yang melakukan pembelajaran itu, kita yang memfasilitasi siswa. Kemudian kepala sekolah juga yang menjadi salah satunya supervisor itu juga kepala sekolah tadi yang dijelaskan. Ya, bukan hanya pengawas sekolah, tapi supervisor itu juga kepala sekolah itu juga mensupervisor gurunya supaya melakukan pembelajaran yang efektif dan asesmen yang efektif. Kemudian selanjutnya dari internalnya ada siswa. Ya, siswa itu ya dia yang terlibat langsung di dalam pembelajaran bersama guru. Jadi dia tidak bisa kita abaikan keterlibatannya. Supaya pembelajaran kita itu efektif, kita harus memperhatikan siswa itu. Artinya latar belakang siswa, kemudian karakter siswa seperti yang dijelaskan oleh kawan kami tadi, itu harus kita perhatikan. Jadi itu sangat erat kaitannya dengan pembelajaran yang kita lakukan supaya efektif. Kemudian pihak luar itu ada di sini ada swasta, kemudian ada pemerintah dan masyarakat. Ya. Kemudian kami mulai dari masyarakat. Masyarakat ini termasuk yang dijelaskan tadi komite sekolah itu sebenarnya dari pihak masyarakat ya. Dan ini merupakan pihak yang punya keterlibatan juga. Kenapa? Karena di dalam merancang dan membuat suatu perencanaan pembelajaran dan asesmen, kita juga memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat, ya. Sehingga biar sesuai dengan kebudayaan masyarakat, kebiasaan masyarakat, yang dimana masyarakat itu di lingkungan masyarakat itu sebagai tempat tinggal siswa-siswa kita atau peserta didik kita, gitu. Sehingga kita harus perhatikan kondisinya itu di masyarakat itu. Selain itu, beberapa sekolah yang menerapkan kegiatan pembelajaran lapangan juga memiliki keterlibatan terhadap masyarakat. Jadi biar bisa pembelajaran di lapangan di lingkungan masyarakat itu. Jadi itu di masyarakat. Kemudian dari pihak pemerintah tentu sebagai pemegang regulasi tentang pendidikan ini dia juga sangat berperan kuat ya, supaya pembelajaran itu lebih efektif. Ya. Salah satunya dia di kurikulum Merdeka ya, dia itu pemerintah menyediakan capaian pembelajaran. Pemerintah dalam hari ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini menyediakan capaian pembelajaran yang harus kita analisis untuk kita buat tujuan-tujuan pembelajaran di kelas kita itu pemerintah. Bahkan pemerintah juga menyediakan termasuk fasilitas-fasilitas yang menjadi kendala kita kadang di sekolah, dia menyediakan itu. Kemudian swasta juga tidak kalah penting ternyata. Di beberapa sekolah kadang sorry maksud saya Bapak Ibu, saya merasa saya sedang berada di kelas yang dimana mohon maaf ya. Saya Iya. Terlalu menjiwai ini pemaparannya tadi begitu. Yang terakhir itu pihak swasta ya. Beberapa sekolah memang itu tidak bisa lepas dari swasta. Karena swasta ini kadang-kadang tanpa ada kebutuhan apa-apa, dia ini hanya kebutuhannya secara idealis untuk mengembangkan pendidikan
untuk memajukan pendidikan, untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, itu dia rela terlibat. Ya. Swasta ini rela terlibat, memberikan beasiswa, memfasilitasi sekolah, bahkan perannya bisa-bisa di dalam satu pendidikan itu melebihi kepentingan peran pemerintah. Ya, peran swasta ini. Dalam beberapa sekolah, dalam beberapa satuan pendidikan, peran swasta ini lebih daripada peran pemerintah kadang-kadang. Bagaimana tidak, Bapak Ibu ya? Di sekolah kami itu yang membangun gedung-gedungnya itu pihak swasta semua. Yang sampai dengan gedung lantai 4 itu pihak swasta, yang membutuhkan biaya miliaran itu pihak swasta. Bahkan kalau kita mengharapkan pemerintah mungkin tidak sampai ke sana karena banyak yang dipikirkan oleh pemerintah kan, banyak satuan pendidikan yang dipikirkan. Tapi pihak swasta itu sangat berperan juga. Saya pikir itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu ya, dan terima kasih kepada Bapak kami kembalikan. Baik, terima kasih penyampaian yang luar biasa ya dari Bapak Lutfi mengenai pihak-pihak yang atau stakeholder yang terlibat dalam melakukan perencanaan pembelajaran dan asesmen. Baik, saya ingin menyimpulkan di sini bahwa proses perencanaan, baik itu proses perencanaan, tantangan dan stakeholder di sini itu bukan sebuah satu hal yang harus dipisahkan. Itu merupakan satu kesatuan bagaimana kita sebagai seorang guru atau calon guru yang harus memiliki jiwa terbuka di sini. Dalam artian dalam melakukan perencanaan kita harus terbuka, kita harus berinovasi, kita harus bahasa tantangan dan mengatasi tantangan ya. Bahasa tantangan itu sebenarnya teman-teman itu bahasa halus dari hambatan. Ya kan? Kita membahasnya ini sebagai tantangan. Jadi jangan kita anggap itu sebuah hambatan, tapi sebuah tantangan bagi diri kita sendiri untuk menjadi seorang yang bisa lebih baik lagi. Kemudian segala stakeholder yang terlibat di sini tentunya harus bersinergi sama-sama. Kita tentunya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, selain mencerminkan, kita juga harus bisa menjalin sosialisasi, menjalin hubungan dengan semua komponen, baik itu komponen swasta, komponen pemerintah dan sebagainya secara baik dan tidak ada masalah dan sebagainya. Baik, saya kira dengan berakhirnya kelompok kami di sini, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.